Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dulur-dulur semua, mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, Mas Bro dan Mbak Sis. Konten kali ini saya akan memperkenalkan satu unit alat elektronika yang bisa digunakan untuk menangkap sinyal dari TV digital ya, Mas Bro. Di Indonesia, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu sudah mulai mengumumkan ya dari pihak Kominfo untuk memigrasikan dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Jadi saya baca dari situs kompas.com, pemerintah sebenarnya sudah mulai meluncurkan siaran TV digital ini tadinya di tahun 2021 ya lur, cuma karena terkendala akibat dari pandemi corona, maka pemerintah mulai menonaktifkan siaran TV analog mulai dari 30 April 2022 sampai paling lambat tanggal 2 November 2022. Lalu yang jadi pertanyaan lur, ketika nanti seluruh jaringan dari siaran TV analog ini sudah dihentikan, maka apa yang terjadi lur dengan TV di rumah kita yang masih TV tabung biasa seperti TV saya di rumah ya? Ya yang jelas TV di rumah itu tidak bakal ada sinyal yang masuk ya. Channel televisi untuk analog semua terhenti. Maka mungkin ada pilihan ya. Pilihan yang pertama, kita harus ganti TV kita dengan TV yang sudah support dengan siaran TV digital, menggantinya baru ya. Lalu pilihan yang kedua ya ini, kita tetap gunakan TV kita yang lama, namun kita cari perangkat seperti yang saya share ini ya. Ini namanya STB lur. Dan STB ini tidak memerlukan biaya yang mahal, hanya kisaran 200.000 sampai 300.000, dan masih bisa menggunakan antena yang lama seperti ini ya. Antena kita tidak perlu kita ganti lur, cukup gunakan antena yang lama. Nah, kita menyingkat waktu ya, kita coba buka nih. Kebetulan teman ada yang baru beli STB ini. Jadi bentuknya sangat simple ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini di bagian sebelah kanan ini ada tombol power, tombol menu, dan soket USB. Lalu sebelah kiri ini ada tombol volume dan tombol untuk memilih stasiun televisi kita. Di dalam kotak packing STB yang baru kita beli ini bro, jadi di dalamnya juga ada satu unit remote ya, yang saya lihat juga casingnya ini lumayan kokoh, dan ada buku panduan juga untuk cara kita merakit serta men-setting dari perangkat ini. Dan untuk kabel RCA ini dijual terpisah ya lur. Kata si pemilik STB ini sebenarnya ada jatah dari pabrikan, namun dia minta tuker tombok dengan si penjual STB ini ya lur. Selain dari kabel RCA ini, kita membutuhkan juga yaitu kabel HDMI ya lur. Kabel HDMI ini bisa dikonekkan dari STB ke TV LED kita. Namun untuk RCA ini kita bisa gunakan bagi kita yang masih memiliki TV tabung ya lur. Nah, untuk bagian belakang dari STB ini ada kabel power ya, yang bisa kita colokkan ke
listrik PLN. Kemudian di situ ada soket untuk input tegangan DC ya, sebesar 15 volt. Dan di sebelahnya pun ada terminal untuk soket RCA tadi. Jangan lupa ya, untuk warna disesuaikan, kuning, merah, dan putihnya. Dan untuk Mas Bro, ketika mencolokkan kabel RCA ini jangan sampai keliru ya. Nah, untuk di sebelah dari kabel RCA itu ada soket untuk kabel HDMI ya. Nah, ini yang tadi. Lalu di paling ujung ini ada RF in dan RF out. Ini yang kita gunakan untuk mengkonekkan dari STB ke antena luar ya, Lur. Untuk di sebelah dari RF out itu ada soket untuk USB juga ya. Jadi untuk USB ada dua, di depan dan di bagian belakang. Kemudian kita coba lanjutkan ya, Mas Bro. Kita lihat untuk bagian belakang dari televisi LED ini. Nah, jadi output dari soket RCA ataupun HDMI ini kita colokkan ya ke televisi kita. Jadi bagian televisi ini pun ada terminal RCA, tetap menyesuaikan warna masing-masing ya, Lur. Kita colokkan dulu. Dan untuk di bagian atas itu ada soket untuk HDMI nya. Yuk kita mulai pasang, Lur. Setelah di bagian televisi sudah selesai kita pasang, lalu kita lanjutkan untuk mencolokkan kabel RCA ini di STB nya ya. Kembali saya ingatkan, dalam mencolokkan kabel ini tetap menyesuaikan dengan warnanya. Jadi kalau salah warna, maka output dan inputnya pun pasti keliru. Lalu ini untuk soket HDMI nya ya, kita pasang juga. Hati-hati, Lur, jangan sampai selip. Lalu untuk langkah selanjutnya di bagian RF in ini kita konekkan ya, Lur, ke soket arah antena luar. Nah, ini yang untuk bahan kita menangkap sinyal dari TV digital ya. Jadi ketika STB ini tidak dikonekkan dengan antena ya, siaran dari televisi digital pun tidak akan masuk ya, Lur. Setelah semua terpasang dengan rapih dan baik, kita coba on kan ya dengan mencolokkan kabel power ke arah tegangan PLN. Dan di LCD ini ada keterangan boot ya, BOOT. Nah, kita lihat untuk layar televisi kita ini perlu kita setting untuk televisinya. Nah, ini untuk remote televisi kita posisikan di AV ya, Bro. Nah, ini untuk remote STB nya. Jadi televisi ya tetap pakai remote televisi, untuk STB nya pakai remote bawaan pabrik. Kita arahkan ke
penangkapan gelombang dari AV ya. Kalau di TV ini kita masuk ke input 1. Nah, untuk tampilan awal seperti ini Mas Bro. Ketika sudah terkonek antara TV dengan STB kita, maka kita coba setting. Jadi untuk bahasa bisa kita ubah ya ke bahasa Indonesia dengan cara memencet tombol panah ini ya. Tombol panah ini ke kanan atau ke kiri, kita pilih bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk memahami settingannya ya Mas Bro. Ya maklum lah, waktu zaman sekolah bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu bro. Lalu kita arahkan kembali ke bagian pencarian channel ya. Di pencarian channel ini kembali kita tekan panah ke arah kanan untuk mendeteksi sinyal dari siaran TV digital yang bisa kita terima melalui perangkat yang telah kita pasang ya bro. Kemudian kita sabar menunggu sampai kopinya keluar bro. Minum kopi dulu. Seger bro. Nah, ngopi lagi ya bro. Untuk durasi berapa lama kita menunggu siaran televisi yang masuk ke perangkat kita lur, itu ya bergantung dengan lokasi kita masing-masing ya. Jadi semakin banyak channel TV yang masuk, mungkin durasi untuk pencarian saluran televisi ini pun akan berlangsung lebih lama gitu lur. Yang jelas semakin banyak channelnya ya kita semakin seneng ya. Dan mudah-mudahan di Indonesia ini segera diluncurkan untuk seluruh channel televisi ya. Ya ini kita dapatkan sejumlah 13 channel. Nah seperti ini lur tampilannya, bening sekali. Demikian ya lur yang bisa saya sampaikan dalam men-setting perangkat STB di televisi kita. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dipraktekkan di rumah ya lur. Dan jangan lupa ya lur, jangan sampai kita nonton TV tapi TV-nya yang nonton kita. Akibat apa? Kita tidur di depan TV. Jadi saran saya ketika kita memang senang menonton bola dan diperkirakan kita bakal tidur di depan TV, maka sebaiknya kita hidupkan untuk timernya ya lur. Jadi ketika kita tidur, TV-nya pun mati secara otomatis. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan gunakan listrik seperlunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.